Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang percobaan ruang sampel dan kejadian seperti apa. Misalkan kalian perhatikan di sini, ketika di sini saya sudah menjelaskan percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan. Oke, jadi dalam percobaan atau eksperimen nanti kalian akan mendapatkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan dalam eksperimen atau percobaan, nanti ada yang disebut dengan ruang sampel atau yang disingkat dengan CS atau disimbolkan dengan huruf S. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan. Nah, jadi himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan tersebut. Sedangkan anggota dari ruang sampel itu nanti disebut dengan titik sampel yang kalian sebut nanti dengan CMS. Nah, maksudnya seperti apa dari yang semua saya bicarakan tadi? Untuk jelasnya kalian coba perhatikan di sini. Di sini saya punya misalkan dalam sebuah dadu, kalian pernah tahu yang namanya dadu ya. Jadi yang biasa kalian gunakan untuk bermain monopoli. Nah, di dalam dadu memiliki ruang sampel itu kan biasanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian lebih mungkin lupa dadu itu kan yang ada titik-titiknya gini ya. Ada 1 kali titik, ada 2 kali titik, ada 3, terus ada 4 gitu kan. Terus yang ada 5 seperti ini, terus yang terakhir sampai dengan yang ada 6-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti untuk ruang sampel dalam sebuah dadu ini adalah angka-angka tersebut. Artinya titik-titik yang mewakili angka 1 sampai dengan angka 6. Itu dikatakan sebagai ruang sampel. Sedangkan titik sampel atau MS itu jumlahnya 6. Dari mana? Dari ruang sampel ini kalau kalian hitung itu jumlahnya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 6 di sini adalah jumlah ruang sampel itu ada berapa. Oke. Yang kedua, misalkan lagi yang sering digunakan adalah uang logam. Nah, kalau uang logam, kalian punya nilai atau kalian punya ruang sampel atau CS, itu kan ada yang salah satu sisinya berbentuk angka, ada satu sisinya yang berbentuk gambar. Biasanya angka kita sebut dengan si A, sedangkan gambar kita sebut dengan si G. Maka titik sampelnya, maka kalian punya 2. Dari mana 2? Angka 1, gambar 2. Oke, sampai sini paham ya? Perbedaan antara ruang sampel dengan titik sampel. Kalau ruang sampel itu apa aja yang di sana, sedangkan titik sampel itu adalah jumlah sampelnya ada berapa. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini. Saya punya contoh soal seperti ini. Ini udah ada penyelesaiannya ya. Nah, sebuah dadu dilambungkan, maka kejadian atau ruang sampel dan titik sampel tersebut adalah. Nah, sekarang kita lihat. Dadu, tadi kita berbicara dadu. Maka untuk ruang sampel atau S-nya, berarti kan kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik sampelnya kita berjumlah 6. Oke, sampai sini masih gampang ya. Oke, yang berikutnya kita punya soal seperti ini. Kalau tadi ada satu buah dadu, sekarang kita akan berbicara tentang uang logam. Nah, ketika uang logam di sini, kita berbicara bukan lagi hanya 1, tapi kita berbicara 2. Di sini dikatakan 2 buah uang logam dilambungkan secara bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyak titik sampelnya. Nah, ketika kita menentukan di sini bukan lagi 1, tapi 2, maka untuk menentukan S-nya, kalau 2, gunakan tabel. Tabel seperti apa? Kan kalau tabel kita bikin kotak-kotak kayak gini nih. Oke, nah tadi ketika kita berbicara uang logam, berarti kita akan berbicara tentang angka dan gambar. Anggap aja kita bagi 2 gini. Yang bagian atas ini untuk uang logam pertama, ada angka, ada gambar. A menandakan angka, sedangkan G menandakan gambar. Ini logam pertama. Sedangkan sampingnya kita gunakan untuk uang logam kedua. Ini logam kedua. Jadi ada angka, ada gambar.
Nah, untuk menentukan ruang sampel, berarti ruang sampel itu adalah yang ada kotak-kotak di sini. Artinya yang ada di sini nih, ada isi apa aja. Nah, cara ngisinya gimana? Kamu lihat ke atas, lihat ke samping, atau sebaliknya sama saja. Kita anggap aja kita lihat ke samping dulu. Di samping ada huruf apa? Huruf A. Oh, berarti kita tulis A dulu, koma. Berikutnya lihat ke bagian atas huruf apa? A juga, berarti kita tulis lagi A, A. Artinya, kemungkinan pertama ketika uang logam tersebut kalian lambungkan, maka keduanya akan bernilai angka dan angka. Dan kemungkinan yang kedua, kalian lihat, berarti kamu lihat ke samping, hurufnya adalah A, kalian lihat ke atas, hurufnya adalah G. Berarti kemungkinan kedua yang akan muncul adalah angka dan gambar. Nah, sekarang kalau di sini seperti apa? Sama saja, lihat samping, lihat atas. Sampingnya huruf G, atasnya huruf A. Sedangkan yang terakhir, sampingnya huruf G, atasnya huruf G. Maka inilah ruang sampel dalam pelambungan dua buah uang logam. Berarti kalau kalian mau tuliskan untuk S-nya atau ruang sampelnya, yang pertama A, A. Yang kedua A, G. Yang ketiga kalian punya G, A. Dan yang keempat kita punya G, G. Nah, ini untuk ruang sampelnya. Yang kedua yang ditanya adalah berapa banyak titik sampelnya atau NS-nya. Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4. Maka untuk NS-nya kalian punya 4. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi ingat, A itu menandakan angka, G itu menandakan gambar. Oke, contoh yang terakhir. Kalau udah dapat 1, udah dapat 2 barang, sekarang kita coba untuk 3 barang sekaligus. Yang di sini contoh soalnya adalah pengetosan 3 keping uang logam yang dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau sekarang 3 ya. Yang ditanya masih sama, tentukan ruang sampel dan titik sampel. Dan yang kedua, ketika yang ditanya adalah P adalah kejadian muncul 2 angka 1 gambar, tentukan ruang sampelnya. Jadi untuk yang B sudah ada syaratnya. Hanya diminta muncul 2 angka 1 gambar, sisanya tidak perlu kalian munculkan. Nah, sekarang ketika yang A dulu, yang kita jawab sekarang, yang ditanya adalah ruang sampel, titik sampel ketika kalian melakukan pelemparan 3 keping uang logam. Nah, di sini saya sudah buat seperti ini. Ketika ruang sampel untuk 3 logam, ketika 1 logam, kalian akan menghasilkan angka dan gambar. Nah, ini ya. Ini adalah logam pertama. Jadi ada angka, ada gambar. Nah, dari logam pertama, kalian akan bagi 2 lagi, yaitu untuk angka dan gambar. Ini logam kedua. Dan di gambar, ini juga kalian bagi 2 lagi, angka dan gambar. Untuk logam ketiga, maka juga sama, kalian bagi 2. Ini juga dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam uang logam hanya memiliki 2 bagian, yaitu bagian angka dan bagian gambar. Sama seterusnya. Nah, ketika kalian punya hasil, tinggal kalian urutkan dari logam pertama, logam kedua, dan logam ketiga. Maka untuk ruang sampel yang pertama, kalian lihat. Logam pertama menghasilkan huruf A, logam kedua menghasilkan A, logam ketiga menghasilkan A. Maka dia akan menghasilkan A, A. Berbeda dengan yang kedua. Kalian perhatikan di sini tanda panahnya. Berarti diawali dengan A, berikutnya A, dan yang ketiganya adalah G. Maka dia menghasilkan G. Yang ketiga berbeda kembali. Ketika yang ketiga, berarti kan dari sini logam ketiganya kita urutkan, berarti dari A, G, A. Sedangkan yang keempat, berarti kalau dari sini urutannya adalah A, G, G. Berikutnya sama, kalian urutkan dari logam pertama, logam kedua, dan logam ketiga, dia akan menghasilkan huruf apa. Maka deretan huruf-huruf inilah yang dikatakan dengan ruang sampel. Nah, kalau yang ditanya adalah titik sampel atau NS-nya, berarti tinggal kalian hitung saja dari titik-titik ini berapa titik yang kalian hasilkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk titiknya atau titik sampelnya atau NS-nya akan berjumlah
8. Sampai sini paham ya? Nah, berikutnya kita akan mencari yang pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua di sana sudah ditentukan, bukan lagi yang merupakan 8 titiknya yang ditanya dalam soal, hanya yang merupakan 2 angka, 1 gambar. Nah, tadi kan kalian sudah menentukan ini nih, ada 2 angka, 1 gambar. Berarti untuk ruang sampelnya atau si S-nya, cari aja yang 2 angka 1 gambar mana, atau 2 kali huruf A, 1 kali huruf G. Pertama kan yang ini kan, berarti yang pertama adalah A, G. Nah, sekarang cari lagi yang 2 angka 1 gambar, berarti yang ini. Berarti A, G, A. Berikutnya ada lagi nggak yang 2 angka 1 gambar? Ini hanya ada 1, berarti enggak. Yang ini berapa angka? 2 angka 1 gambar, berarti benar. Ada G, A, A. Berikutnya cari lagi. Ini 2, enggak. Karena di sini adalah 2 gambar 1 angka. Yang diminta adalah 2 angka 1 gambar. Ini enggak, ini juga enggak. Berarti hanya ada ini saja ruang sampelnya. Nah, kalau NS-nya atau titik sampelnya tinggal dihitung. 1, 2, 3. Maka NS-nya ada 3. Sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.